Part 5. Perjanjian gila. Entah Biru harus bersyukur atau justru mengeluh. Saat ini Nimas benar-benar mengajaknya begadang di sebuah warung makan lesehan di pinggir jalan. Dengan banyaknya menu di depan mereka yang Biru yakin tidak akan habis walau sampai besok pagi. Ia tak paham Nimas menolak menyewa penginapan karena mahal. Namun ia malah memesan berbagai menu yang pastinya tak murah ini. Udahlah Ru, nikmati aja, kakak yang bayar. Biru hanya memutar mata dan menghela nafas panjang. Gak paham aku Nimas, beneran gak paham. Udah deh, makan aja. Temenin sampai besok pagi, oke? Biru menyerah. Ia mulai menurut apa kata Nimas dan mulai meraih piringnya yang berisi nasi dan beberapa lauk lengkap dengan sambal dan lalapan khas makanan pinggir jalan. Mereka berdua larut dalam makanan masing-masing. Makan malam begini memang yang terbaik. Saat orang lain sudah tidur, namun Nimas dan Biru tengah mengisi perut dengan menu berat dipukul satu dini hari. Gimana Nimas kegiatan kamu di sana? Alhamdulillah seru kok. Anak-anak udah mulai akrab tahu, seru banget. Oh ya? Iya. Kemarin nih sebelum balik, masa aku dikasih rambutan sekresek besar? Tuh ada di tas, kamu mau? Enggak, makasih, aku alergi rambutan. Ini masih heran kenapa ada orang alergi pada buah manis yang lucu itu. Alergi rambutan? Rugi banget. Mau gimana lagi? Udah dari sananya begini. Sini gantian jadi aku. Terus puas-puasin dah tuh makan rambutan. Biru hanya tergelak menanggapi perkataan Nimas. Malah ketawa beneran. Dengar ya Nimas, daripada jadi kamu biar bisa makan rambutan, mending jadi kamu biar bisa ketemu anak-anak di desa. Nimas menghentikan aktivitas mengunyahnya, menaruh perhatian sepenuhnya pada Biru. Tunggu, kamu pengen jadi relawan juga? Awalnya sih enggak. Tapi setelah dengar semua cerita kamu, iya, aku pengen. Dasar Biru. Masih aja suka ngikutin keinginan orang lain. Biru terdiam. Benarkah ia masih punya kebiasaan buruk itu? Biru rasa sejak ia memutuskan untuk nurut apa kata ibunya dan menetapkan bahwa cita-citanya adalah menjadi seorang guru, ia sudah tidak iri lagi dengan keinginan orang lain. Menjadi guru adalah keinginannya. Kemudian anggap saja kebetulan ibunya juga ingin Biru menjadi guru. Bukankah ini sudah sangat pas? Ia tak perlu mengubah tujuan hidupnya lagi. Jadi, tinggal menjalankan sebaik mungkin. Melihat Biru yang terdiam membuat Nimas merasa tidak enak. Apakah perkataannya menyinggung Biru? Ru, nggak gitu maksudnya. Apa? Sorry. Biru sadar, mungkin Nimas salah paham. Ia cepat-cepat memberi penjelasan pada Nimas. Aduh Nimas, kenapa minta maaf? Aku tadi lagi mikir, emang bener aku masih punya kebiasaan buruk itu. Tuh kan, jadi kepikiran lagi, sorry lagi. Bukannya menjawab, Biru malah lagi terdiam, kalu dengan pemikiran sendiri. Nimas, iya. Sejak akhir tahun di SMA, aku pengen jadi guru SD. Aku yakin sejak saat itu gak ada yang bisa menggoyahkan cita-cita aku. Oh, rupanya Biru benar terganggu dengan kalimat Nimas tadi. Nimas jadi makin merasa tak enak. Diam-diam ia berjanji akan lebih hati-hati saat membuka mulut, apalagi di depan Biru. Tak ada pilihan lain. Nimas harus bertanggung jawab karena sudah menyentuh titik sensitif Biru. Ia harus meladeni kalimat Biru sampai akhir. Iya, Ru.
Lalu, tapi aku mendadak gak yakin bisa meraih cita-cita itu. Kenapa gak yakin? Aku minim pengalaman. Waktu bahas teori aku percaya diri, tapi waktu dihadapan dengan keadaan nyatanya aku gak ada apa-apanya. Seperti aku pernah diminta ngajar anak tetangga. Masih kelas 1 SD, aku tahu gimana teori ngajar anak SD yang baik, tapi waktu ngadepin anaknya langsung aku gak bisa. Sumbu aku pendek. Saat anak itu gak nurut, aku marah. Aku gak punya pengendalian diri. Saat anak itu gak bisa menguasai materi, aku juga marah. Saat aku ngajar puluhan anak, aku gak bisa mengendalikan mereka. Mereka yang nyuruh aku harus gimana, mereka gak ada yang nurut sama aku marah. Tapi apa pantas aku marah atas suatu kesalahan yang memang bersumber dari diri aku sendiri? Kalimat biru begitu menyayat hati Nimas. Sebagai seorang teman yang sama-sama berjuang di dunia pendidikan, tentu Nimas paham bagaimana perasaan biru. Nimas itu lebih senior dibanding biru. Jadi Nimas sudah paham betul dan sudah mengalami juga titik yang dialami biru saat ini. Apalagi kedua mata biru berkaca-kaca ketika mengatakannya, seperti seorang adik yang madu pada kakaknya. Ruh, aku paham sama apa yang kamu rasain. Biru menghela napas lega. Ia takut kalau orang lain tidak memahaminya, justru malah menganggapnya lemah karena mengeluh akan hal seperti itu. Tapi Nimas tidak. Makasih Nimas. Percaya deh Ruh, itu namanya proses. Dulu aku juga gitu. Justru disitulah karakter kamu dibentuk. Nanti kalau kamu udah bisa lewatin masa-masa itu, percaya deh, pasti lega banget. Tanpa sadar, Nimas mengelus rambut biru halus, menyalurkan perasaan hangat pada yang lebih muda. Apa aku bisa? Pasti bisa. Makasih lagi. Kemudian keduanya tertawa bersama. Entah menertawakan apa, yang jelas mereka senang karena seolah berhasil mentransfer pasokan semangat. Tapi Ruh, lucu gak sih waktu kamu mau jadi aku malah pengen jadi kamu. Biru tersedak, es teh yang tengah ia minum. Kok bisa nih Mas? Iyalah kaget. Apa bagusnya aku sih nih Mas sampai kamu mau jadi aku? Gak sadar diri nih anak. Kamu itu pintar, hidupnya teratur banget, punya manajemen waktu yang bagus, teman-teman kamu asik, masa depan juga terjamin. Kamu udah ada ancang-ancang kan setelah lulus mau kerja di mana? Sedangkan aku di ujung semester gini malah belum nemu passion aku. Makanya aku ikut program relawan ini. Tahu aja dapat pandangan. Enggak nih Mas, hidup kamu lebih baik. Lebih baik hidup kamu, Ruh. Kamu nih Mas, kamu. Stop, kita nih ngapain sih kayak anak kecil tahu nih Mas? Pokoknya hidup kamu, Ruh, yang lebih baik. Tuh kan, masih dilanjutin, stop. Yes, sir. Biru kembali tenang, melemaskan otot-ototnya yang sedikit pegal. Berbincang dengan Nimas rupanya membuat ototnya sedikit pegal. Biru menatap langit yang saat ini dihiasi beberapa bintang. Kemudian mengisyaratkan Nimas untuk melihat ke arah yang sama. Indah banget. Di desa Sewulintang, aku belum sekalipun tuh lihat bintang-bintang. Emang apes. Ruh, ya, aku mau buat permintaan. Siapa tahu terkabul. Minta apa? Minta kita tukar jiwa. Aku jadi kamu jadi aku. Hah? Emang bisa? Kalau bisa, mau.
Keduanya larut dalam tawa setelah kalimat pengandaian itu terucapkan dengan sangat tulus dari hati masing-masing. Orang bilang tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Jadi jika memang harus terjadi, maka peristiwa tukar jiwa juga bukan hal yang mustahil. Apalagi saat semesta mengamini tanpa keduanya sadari, si bintang mendengar permintaan itu kemudian jatuh menukik ke bawah dan menyampaikan pesan pada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Tiga hari, waktu yang diberikan pada Nimas untuk memenuhi kewajibannya di kampus telah usai. Artinya, besok pagi-pagi sekali, ia harus sudah kembali ke desa Sewulintang untuk melanjutkan kegiatannya sebagai relawan. Tentu saja, Biru yang harus dengan senang hati mengantar Nimas kembali ke stasiun. Namun nasib baik sedang tak berpihak pada mereka. Duh, gimana dong, Ruh? Kamu sih pakai acara kesiangan. Kesiangan dari mana? Ini masih jam 3, Ruh. Matahari aja belum muncul. Taulah, terserah kamu. Biru mendesah frustasi. Nimas ketinggalan kereta karena ulahnya sendiri. Tapi Biru yang harus terlibat memberinya jalan keluar. Bahkan Biru sudah menelpon dirinya berkali-kali. Tapi tak satupun panggilan Biru mampu membangunkan Nimas yang tengah lelah bergelut dengan mimpinya. Sambil menstabilkan nafasnya yang tak beraturan, Biru kembali bertanya, terus gimana? Ada alternatif lain? Ada sih, Ru, naik bis, tapi ribet, mesti transit dulu. Terus? Rupanya Biru sudah lelah dengan tingkah kawannya itu. Semua hal tentang Nimas terlalu berlawanan dengan Biru. Namun hal itu justru membuatnya semakin tertarik. Nimas nyengir sebelum menjawab pertanyaan Biru. Temenin. Disinilah mereka di sebuah bis yang masih sepi. Hanya ada 6 penumpang di dalamnya. Nimas, Biru, sang sopir, dan kernetnya. Ditambah 2 orang pedagang dengan barang bawaan mereka yang menggunung di dalam karung. Nimas dan Biru memilih kursi paling belakang, kursi panjang yang biasanya ditempati banyak orang. Karena masih sepi, jadi mereka berdua bisa duduk di kursi panjang itu dengan berbagai pose. Tentu saja atas ide Nimas. Sepi banget. Itu dia untuk kamu. Baik mau nemenin Ruh, makasih ya, kata Nimas dengan memasang ekspresi semanis mungkin yang ia punya, dengan maksud tersembunyi agar Biru mau mengantarnya sejauh mungkin kalau perlu sampai tujuan. Nggak usah sok lemah. Kamu naik sendirian pun nggak ada yang berani ganggu, setan pun nggak berani. Nimas terdiam, raut mukanya kembali misterius seperti sedang mengingat sesuatu. Bentar lagi nih, Ru. Bentar lagi apa? Bentar lagi kita lewat hutan. Orang menyebutnya Alas Raga. Sumpah itu hutan serem banget. Tiap kali lewat situ rasanya merinding. Kayak ada sesuatu gitu di dalam hutan itu. Biasa kali Nimas. Namanya juga hutan. Enggak, Ru. Nimas tidak terima. Hutan seram versinya disebut biasa saja. Lihat saja nanti pasti kerasa bedanya. Tak lama bis melewati sebuah hutan. Cahaya matahari pagi rupanya belum mampu menembus lebatnya hutan, sehingga hanya kabut abu-abu yang terlihat. Samar terlihat pepohonan besar di setiap mata memandang, seperti tak berujung. Semuanya pohon, daun, suara hewan bercampur jadi satu. Biru semakin melebarkan pandangannya, tertarik akan sebuah pohon yang terlihat berbeda dari yang lain, tampak sangat besar dan tua. Di sampingnya, Nimas sudah memasang wajah tidak jelas, ekspresi ketakutan dan penasaran jadi satu. Bener kan, Ro? Tanpa sadar, Biru mengangguk, menyetujui ucapan Nimas. Tuh lihat pohon yang itu. Biru mengikuti arah tangan Nimas yang menunjuk pohon besar yang sudah mereka lewati. Pohon yang sama dengan menarik perhatian Biru di awal tadi. Awas! Semua terjadi begitu cepat. Bahkan jari Nimas masih menunjuk ke belakang dan Biru masih belum selesai terheran. Suara teriakan sang supir bis
mengambil semua atensi penumpang. Setelah teriakan si supir bis oleng ke kanan, rupanya kabut tebal berhasil mengoceh sang sopir. Terjadi benturan yang sangat keras setelahnya. Setelah bis terombang-ambing ke sana kemari, terbawa gelapnya kabut. Nimas dan Biru saling menggenggam tangan satu sama lain, mencoba saling melindungi. Namun naas, suara benturan kedua kini berasal dari bagian belakang bis. Sebuah kayu besar yang entah bagaimana jatuh tepat di atas kursi mereka, membuat bis makin tak terkendali dan terguling 2 kali. Biru! Kalimat terakhir Nimas sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Kemudian disusul dengan Biru yang kesadarannya hilang entah kemana. Di sebuah puskesmas, 6 orang berbaring sejajar di ruangan yang sangat luas. Di atas matras masing-masing belum ada seorang pun yang sadarkan diri, membuat para petugas di puskesmas itu tak punya pilihan lain selain menunggu salah satu dari mereka sadar. Sebuah gerakan kecil terlihat pada matras paling ujung, matras biru. Para petugas segera menghampirinya. Seorang bidan perempuan awal 40-an memegang kening Biru dan memastikan keadaannya. Mas, bagaimana? Yang terasa sakit bagian mana, Mas? Si pasien masih belum sadar sepenuhnya sehingga ia tak menjawab. Mas, bisa dengar saya? Iya, bisa. Saya periksa dulu ya, Mas. Bidan itu mulai memakai stetoskopnya dan menempelkan ujungnya di dada pasien. Dingin dari stetoskopnya rupanya membuat dia sedikit sadar. Detak jantung dan tekanan normal. Atas nama siapa, Mas? Stop! Pertanyaan baik-baik. Sang bidan rupanya tak mendapat respon baik dari si pasien. Kenapa dari tadi panggil saya Emas? Maaf ya Bu, memangnya ibu ini nggak ngelihat nih rambut saya panjang. Tangannya berhenti mendadak saat meraba kepalanya. Alih-alih menemukan rambut hitam panjangnya, ia justru mendapati rambutnya yang begitu pendek, hanya sekitar 1 cm. Ekspresinya kebingungan. Tangannya bergerak acak meraba seluruh tubuhnya. Ada apa ini? Bentuk tubuhnya berubah. Rambut panjangnya jadi pendek, kulit putihnya jadi sedikit kecoklatan, dan saat menoleh ke sampingnya, ia mendapati tubuhnya tengah berbaring tanpa kesadaran. Nimas ingat betul, kemarin ia memang berniat tukar jiwa dengan Biru. Namun, ia sungguh tidak menyangka kejadian seperti ini benar adanya dan tengah ia alami. Sejak terbangun dari pingsan, setelah kecelakaan, ia mendapati jiwanya ada di dalam tubuh Biru. Pun begitu sebaliknya. Lantas keduanya segera menjauh dari orang-orang dan mencari tempat sepi untuk berbicara berdua. Seolah melupakan sakit yang mereka rasa, keduanya berusaha menghindari orang-orang yang hendak menghalangi jalannya. Gila Ru, ini gila, nggak mungkin. Tenang dulu nih Mas. Kini semua terasa aneh. Si laki-laki memanggil dirinya sebagai Nimas dan si perempuan menyatakan dirinya Biru. Kenapa bisa begini? Nimas masih heboh bertanya tanpa henti sambil memegang rambut cepak milik Biru yang kini akan jadi miliknya juga. Rasanya aneh. Di ujung bangunan puskesmas ini, Nimas menarik tangan Biru agar mengikutinya. Saat jadi perempuan saja, Nimas begitu gesit. Apalagi kini jiwanya ada dalam raga seorang laki-laki. Membuat tarikan di tangan Biru terasa makin kuat. Sedangkan Biru si pemuda yang jiwanya berada di dalam tubuh Nimas mengikuti langkah Nimas dengan kepayahan. Apalagi saat rambut panjang itu menghalangi wajah acak-acakan kesana kemari. Kalem dong Nimas, ini rambutnya ganggu, kata Biru sambil terus berusaha menyibakkan rambut itu ke belakang, melempar helaian-helaian itu secara acak sampai mereka kusut. Hati-hati dong, itu rambutnya jadi kusut.
Bukan waktunya bahas itu ya Nimas. Oke, maaf, ini jadi gimana? Bir juga tidak tahu harus bagaimana langkah mereka selanjutnya. Jangankan memikirkan langkah selanjutnya, memikirkan apa yang tengah terjadi pada mereka saat ini saja Biru masih pusing. Kenapa bisa jadi begini sih? Biru mendesah frustasi, kakinya roboh dan jongkok di atas tanah. Bangun, mikir sini bareng-bareng. Kok malah duduk? Nimas menarik tangan Biru yang sebenarnya tangannya itu dengan kuat sampai si laki-laki itu berdiri. Aduh, pelan-pelan dong, tangan kamu sendiri ini. Nimas mendadak panik. Benar juga yang ia tarik dengan sangat tidak manusiawi barusan adalah tangannya sendiri, kulitnya, bagian tubuhnya. Aduh, tahu bingung aku, Ruh. Oh, ini gimana kita bertukar jiwa seperti ini? Hanya berdebat tak akan ada gunanya. Akhirnya Biru memutuskan, sekarang gini, kita buat kesepakatan. Kita saling jalani kehidupan satu sama lain aja. Nimas menyela. Maksudnya aku jalani hidup kamu dan kamu jalani hidup aku gitu. Nimas bingung, ia bertanya sambil tangannya menunjuk ke arah dirinya sendiri dan Biru secara bergantian. Benar, sampai kapan? Sampai kita temuin cara bagaimana biar bisa kembali normal. Aduh Biru, aku bahkan belum genap seminggu jadi relawan. Kenapa udah dapat cobaan kayak gini? Ya kamu pikir siapa yang mau begini? Sebelum mereka kembali ribut, Biru menetapkan sebuah keputusan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Udah, sekarang kamu siap-siap balik ke kampusku. Jam 3 sore aku ada kelas. Dan aku yang bakal lanjutin perjalananmu ke desa, oke? Nimas tampak tak yakin. Udah tenang aja, kita harus janji bakal ngelakuin semuanya sebaik mungkin, gak boleh merugikan salah satu pihak. Ruh, ingat baik-baik ya, di desa yang udah mulai akrab sama aku ada 3, namanya Anto, Rijal sama aduh lupa deh. Dih, katanya akrab kok lupa, ya pokoknya mereka sepakat dah. Sekarang kita pisah dulu buat lanjutin perjalanan masing-masing. Kita lanjut komunikasi lewat handphone, gimana? Apalagi kalau bukan. Iya Biru, setuju.